dengan hitungan nisab yang zakat harta pribadi. Tadi yang zakat mal ya Bu ya. Yang zakat mal kan ini saya lihatkan, zakat mal kan ada uang cair, deposito, emas itu jenengan kalau sudah punya haulnya, punya nisabnya, dan dicampur aja dengan itu. Pendapatan yang jenengan yang 6 juta itu dicampur kepada itu, jika akumulasinya dapat masuk nisab, haulnya sudah masuk, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak termasuk zakat profesi Bu. Karena tidak sampai nisab intinya, tidak sampai nisab. Karena aturannya nisab ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara miskin penghasilan 1 juta, apakah berhak dapat zakat? Mustahik. Hemat kami memahami hal ini dengan kaidah-kaidah saja. Tadi sudah saya singgung panjang lebar kaidahnya. Kalau miskin, fakir, maka termasuk 8 golongan mustahik zakat. Fakir itu yang nggak punya penghasilan atau penghasilannya di bawah 50% kebutuhan primernya. Kalau miskin punya penghasilan tapi tidak sampai 100% kebutuhan primernya. Tadi saudara jenengan itu apakah punya tanggungan anak istri? Kalau nggak punya, 1 juta itu di daerah jenengan apakah cukup untuk kebutuhan primernya? Kalau nggak cukup ya sudah masuk. Dan memang zakat, sedekah, infak dan sebagainya itu amal sosial malah memang dianjurkan diberikan pada saudara dulu. Dalam hadis dikatakan kalau zakat pada orang lain hanya dapat 1 pahala zakat saja. Kalau zakat zakat atau infak atau sedekah kepada saudara maka dapat 2 pahala. Ya zakatnya ya silaturahimnya. Dapat 2 pahala tuh. Maka memang sudah betul dengan melaksanakan. Jika memang masuk kategori fakir miskin, maka dengan prioritaskan pada saudara-saudara dulu. Jika saudara ada, kasih dulu. Dibanding yang lain, utamakan yang saudara dulu. Malah itu dapat mengeratkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan antar jenengan dan beliau. Makatan Bu Siti Fatimah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh ya Kat. Intinya kalau memang boleh gitu ya. Ya. Kembali ke tadi Bu, kembali kepada kaidahnya. Apakah 1 juta sudah mencukupi kebutuhan primernya atau belum? Intinya itu Bu. Kalau belum mencukupi ya sudah masuk kategori miskin atau fakir. Berarti disesuaikan dengan apa itu daerahnya nggih? Di Pati tentu beda dengan di Kudus, di Jogja, di Jakarta. Jakarta punya penghasilan 2 juta masih miskin Bu. Wow, mahal semua kan ya? Mahal semua di Jakarta. Di Surabaya 2,5 juta masih miskin mungkin. Misalnya anaknya 2, ya kan? Istri 2,5 juta sudah 4 sudah. Wes yang penting anakku mangan, aku tak mengasah gua gitu. Ya karena kurang. Tanggal 20 sudah habis Pak, dia ngutang sana ngutang sini. Karena kurang. Itu miskin sudah. Seperti itu, Bu. Bahkan tahun 2018 Basnas punya divisi khusus tentang pusat strategis itu membuat studi tentang hadul kifayah. Hadul kifayah itu batas minimal orang cukup dan dianggap sebagai kaya. Itu per daerah ada. Nanti bisa searching di Google ya. Hadul kifayah, had kifayah, Basnas. Nanti akan muncul studinya. Tapi itu tahun 2018 ya. Enggak tahu sekarang tahun ini sudah ada apa enggak. Intinya tadi sih secara kaidah fikih tadi Bu. Fakir itu siapa, miskin itu siapa. Jadi tergantung definisi masing-masing. Angkatan Bu Siti Fatimah. Baik, insya Allah cukup, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih kepada Fatimah. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk ini. Saya akan tanyakan, insya Allah kita cukupkan sampai jam 11 lebih 45. Dari Ustazah Nuraini, apabila kita membayarkan zakat profesi secara bulanan, berarti tidak perlu menghitung nisab dan membayar zakat mal setiap tahun, G. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi di hari raya kita biasanya memberikan uang kepada anak-anak yatim atau saudara-saudara dekat yang kekurangan. Apakah itu boleh diniatkan sebagai zakat? Tafadhol Ustaz. Oke, yang pertama, dengan profesi, kalau sudah zakat profesi apakah nggak perlu zakat mal lagi? Ya tergantung harta selain gajinya masuk nisab apa enggak. Nah, tadi kembali kepada sadar nisab. Ini saya tulis di sini juga. Harus selalu sadar nisab.
Yang penting semua hartanya dihitung. Kalau gajinya sudah sesuai fikih zakat profesinya dan sudah dihitung zakatnya, ya wes, ini nggak usah dihitung lagi secara nisab. Tapi yang di rumah ini loh, punya deposito, punya emas batangan logam mulia, punya piutang-piutang yang insya Allah dibayar, itu dihitung. Ya, dihitung. Kalau masuk nisab ya dihitung haulnya, dihitung zakat malnya. Kalau nggak masuk nisab ya wes, kita cukup infak sedekah, tidak wajib zakat. Saya kira sesimpel itu Ustaz tadi. Yang kedua, biasa ngasih anak yatim, biasa ngasih siapa tadi, dulur-dulur ya, saudara-saudara yang kekurangan, apakah bisa dizakat? Ya bisa. Ya tadi, tapi zakat itu ada apa namanya, ada aturannya. Kalau jenengan sudah ikut aturan yang saya tulis ini, mana harta yang mesti dihitung nisabnya, masuk nisab, kemudian haul sebagainya, ada sudah disisihkan zakatnya, misalnya tahun ini zakat saya 3 juta, ini saya sisihkan. Nah, ini 3 juta ini mau dikasih kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, yang memang masuk kategori mustahil, ya silakan saja. Tapi tentu ini yang penting niatnya. Kalau yang bulan-bulan sebelumnya jenengan sudah terlanjur ngasih ke mereka bukan niat zakat, ya bukan niat zakat, misalnya niat sedekah, niat infak biasa, kemudian tiba-tiba oh ya, mending tak niat zakat ya misalnya. Nggak bisa itu berubah niat. Misalnya merubah niat yang kemarin-kemarin tak niat zakat lah, ini nggak bisa. Karena sudah dilaksanakan, niatnya beda ya tentu harus yang harta yang sekarang dihitung nisabnya ya niat zakat. Karena innamal a'malu binniyat. Beda niat, beda posisi fikirnya, beda posisi hukumnya. Matan besar. Adin. Termasuk ini Ustaz, apa namanya, penghitungan zakat gaji itu ya. Mungkin saya ambil pendapat Didin Hafidudin. Artinya beliau mengatakan kalau seandainya gaji itu kemudian dipotong dengan kebutuhan-kebutuhan pokok dan sebagainya, menyebabkan orang itu banyak nggak membayar zakat. Iya benar. Habis Tat. Ya kalau gitu ya saya dalam hal ini mungkin tidak sependapat dengan beliau. Karena tadi saya sudah singgung, Quran hadisnya jelas. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi yang kita fikih zakatnya diterjemahkan oleh Pak Didin Hafidudin itu menyatakan jelas. Saya bisa memberikan ibarat teks kitabnya. Harus dikurangi kebutuhan primer. Ya tadi konsekuensi fikihnya ada. Kalau nggak dikurangi kebutuhan primer, dia merasa sudah berzakat padahal belum berzakat karena aturannya nggak cocok. Kemudian ternyata harta di rumah itu kalau nggak ditambahi sisa gaji nggak nyampe nisab, dia nggak berzakat padahal dia sudah wajib zakat kalau dicampur kan sisa gajinya. Nah, itu nanti ada konsekuensi fikihnya ke belakang. Dan itu kewajiban, gitu ya, betul. Dan ini mohon maaf saya kurang setuju dengan Pak Didin, mohon maaf. Kemudian ini mungkin jadi catatan bagi kita ya, artinya mungkin kita harus tahu dan menghitung haul. Jadi mungkin kalau mengeluarkan tahun ini kita sudah menghitung tahun kemarin seperti itu saja, dan mungkin di haulnya, dan mungkin dianjurkan mengeluarkan di bulan Ramadan karena ya di sinilah dilipat gandakan amal. Oleh karena itu mungkin untuk tahun depan sudah kita hitung sejak sekarang ini berapa harta yang kita miliki, kemudian nanti kita hitung selama setahun, nyampur, dan dihitung dengan kadar emas tahun itu atau tahun ini? Tahun ini tentunya. Gitu tahun ya. ini. Hari pertama kali menghitung itu Ustaz ya. Enggak kan tadi sudah saya contohkan. Pas hitung nisab pertama, itu hari pasti yang hitung berapa harga emas. Misalnya 1 juta per gramnya. Ternyata setelah haul tahun depan, dia cek lagi harga emas ternyata turun misalnya 900.000, ya udah nisabnya 900.000 kali 85. Misalnya 83 juta, ya udah nisab tahun depan 83 juta, kalau hartanya lebih dari 83 juta maka sudah wajib zakat. Kalau belum nggak wajib zakat. Jadi nisabnya tergantung hari dia Menghitung awal. Hari menghitung hari akhir hari masa haulnya. Hari haul tahun depan. Oh, untuk tahun depan berarti. Oh, berarti ikut yang tahun depan kita bayar zakat itu ya, Tat ya? Oke, jadi yang pertama hari ini kita cek dulu masuk nisab, maka hari ini adalah haul kita. Misalnya tadi misalnya hari ini 23 Ramadan. Maka kita wajib menghitung harta kita lagi tahun depan 23 Ramadan, dibuat alarm di HP,
Ya. Nanti alarm, oh ya hari ini harus hitung harta saya nih, harus hitung haul, harus hitung nisab. 23 Ramadan tahun depan jenengan cari waktu kosong, cek harga emas, oh harga emas tahun depan itu 1.100.000 misalnya per gramnya. Maka 1.100.000 kali 85. Katakanlah 87 juta misalnya. 87 juta ternyata harta jenengan yang 5 hal ini lebih, harta saya 100 juta, ya udah sudah wajib 2,5%. Jadi saya simpel saja saya kira caranya. Ustadz Adin boleh nanya sedikit lagi nggak, Tat? Ya, satu pertanyaan. Iya. Ustadz tadi zakat profesi itu berapa persen, Tat? Sama Bu, sama dengan zakat mal, sama. 29%. Kalau ngitungnya dengan apa namanya hijriah 2,5%. Tapi masalahnya penghitungan gaji kita kan pakai Masehi Bu ya. Iya. Ya kan ya, ya udah 2,57% jadinya. Karena ada selisih 11 hari hak mustahik yang kita nggak hitung haulnya kalau pakai Masehi. Karena Masehi itu 365, 366. Kalau hijriah 354, 355. Jadi saya kira ada beda 11 hari di situ. Oh, Tat, tadi saya lihat struk gaji saya, Tat, itu dipotong 40.000 per bulan. Gaji saya 4 juta sekian gitu misalkan. 10%. 1% ya, Tat ya? Itu jenengan 4 juta itu belum sampai nisab, Bu. Lah itu dipotong kan 40.000, Tat. Nah, makanya saya bilang kan begini, Bu. Makanya saya bilang banyak basnas daerah itu yang belum ideal. Ya Allah, zakat profesinya belum ideal. Jadi kalau tidak masuk kategori zakat ya otomatis jadi infak sedekah, Bu. Dan tetap bermanfaat insyaallah. Siap. Oke, Tat. Berarti nggak jelas itu ya, Tat. Sistemnya nggak jelas. Itu sendiri aja, Tat. Itu kadang harus ada political will dari bupatinya. Iya. Ada SK bupati misalnya. Harus ada push. Sedekah mawon. Ya kayak pajak, Bu. Pajak itu diniati sedekah, Ibu, pajak itu. BPJS, pajak itu diniati sedekah semua itu. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang menarik, Ustaz. Apakah boleh zakat fitrah dalam bentuk selain beras? Seperti minyak, mie instan, gula. Karena mungkin melihat barang pokok ya. Oke. Makanan pokok itu bukan minyaknya ya, bukan gulanya, tapi berasnya. Kalau nggak bisa mengkiaskan juga ya? Nggak bisa. Yang beda pendapat itu tentang qimah atau nilainya. Apakah bisa berzakat dengan nilainya? Yaitu uang. Uang kan senilai beras tersebut, senilai kalau di Timur Tengah senilai gandum misalnya. Itu bisa. Tapi kalau langsung dikonversi kepada hal lain nggak bisa. Mending jangan pakai sedekah aja lah. Yang berasnya 3 kilo, sisanya sedekah sebagai penambah lah. Masa setahun sekali cuma beras stok. Misalnya begitu boleh. Jadi kita plus ya zakat ya sedekah. Niati zakat sama sedekah yang bentuknya lain itu. Oke, leres Bu. Iya. Ini juga ada pertanyaan lagi. Untuk zakat mal atas perhiasan simpanan, apakah itu setiap tahun dihitung zakatnya atau cukup sekali saja? Oke, tadi sudah saya sampaikan perhiasan yang tidak dipakai, yang hanya disimpan untuk calon mantu, apa sajalah kebutuhannya. Tapi tidak dipakai. Kalau dipakai nggak dihitung ya. Itu pun yang dipakai jika melebihi jika berlebihan, perhiasan dipakai jika berlebihan, standarnya itu banyak macam-macam para ulama, tapi intinya kembali ke urf, kepada adat istiadat. Misalnya orang kalau pakai gelang kanan 5 ke 5 itu enggak ada Ustaz itu, Ustaz. Itu berlebihan. Nah, itu yang berlebihannya dihitung juga, Bu. Kadang orang begitu juga udah susah diomongin. Semoga semua dapat hidayah. Amin. Nah, itu kalau berlebihan yang berlebihannya dihitung, Bu. Dihitung nisabnya. Gitu. Maka apakah dihitung tiap tahun? Ya dihitung tiap tahun. Itulah gunanya haul. Kalau tahun depan juga belum terjual atau masih disimpan, ya dihitung terus, Bu.
itu terus. Punya 3 gram ya, 3 gram yang tahun ini masuk hitungan yang nisab 85 gram dicampur dengan harta lain tadi yang 5 tadi. Tahun depan ya hitung lagi, masuk hitungan lagi. Saya kira sesimpel itu ya. Jadi satu ya. Selanjutnya nih kita mencoba menjawab banyak pertanyaan. Ibu mertua saya sudah meninggal. Semasa hidup beliau pemahaman terkait fidyah kodok saat beliau hamil masih sangat kurang. Sebagai anak juga tidak tahu apakah saat ibunya hamil, melahirkan dan menyusui memiliki hutang puasa berapa lama. Bagaimana sikap kita sebagai anak di sini? Apakah kita harus mengganti puasa ibu kita saat hamil, melahirkan, menyusui, dan diganti dalam bentuk apa? Ganti fidyah saja enggak apa-apa. Jadi sebagai bakti kita kepada Bapak Ibu yang mungkin secara keagamaan, secara ilmu agama tidak memadai, bisa diganti fidyahnya sebagai bakti kita kepada beliau. Termasuk nenek kita mungkin yang sudah tua gitu, artinya kita bayarkan fidyahnya gitu ya. Tapi dikasih tahu ya Bu, dikasih tahu, Mbah, jenengan tak bayar nggak fidyahnya? Fidyahnya apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kita konfirmasi pada yang bersangkutan. Ya, akad ijab kabulnya ya. Ya, yang penting dikasih tahu. Atau kalau wajib Ustaz, ketika kita memberikan zakat dan fidyah itu kepada yang mustahik kita sampaikan ini akadnya, kemudian ada ijab kabul, salaman dan sebagainya. Tidak wajib, itu hanya anjuran agar didoakan kan. Bahkan kita saja yang niat di hati, ya Allah, semoga zakatnya ditampi oleh panjenengan, misalnya langsung kasih Pak ini apa namanya ya langsung kasih, kemudian kita langsung keluar, boleh saja. Yang penting niat muzakinya, mustahik nggak wajib tahu, nggak wajib sebagainya, nggak ada keharusan di sana. Kemudian ini juga dari Bu Binti, zakat fitrah jika salah sasaran dikodok juga berlaku untuk zakat mal. Dikodok. Makanya tadi saya sampaikan kalau takmir kan sebagai wakil ya, bukan sebagai amil resmi. Kalau salah sasaran itu wajib kodok. Kita pun begitu, kalau sasaran wajib kodok. Karena itu kewajiban, dan kewajiban kita laksanakan tidak sesuai aturan ya wajib kodok. Sama seperti puasa, yang kita pahami orang haid itu boleh puasa, maka siap puasa lah. Kan wajib kodok, karena nggak sesuai aturan. Ibadah ada aturannya, kalau nggak sesuai harus dikodok. Tadi Bu nyambung kepada zakat profesi, ibunya Rehan tadi kan, ini nggak benar nih prakteknya ngomongin zakat padahal bukan zakat. Nah ini kan harus tetap sisa gajinya masuk pada hitungan nisab dengan dengan hitungan harta yang lain. Jadi yang nggak sesuai aturan ya tetap harus dikodok. Begitu zakat mal juga sama. Baik, kemudian janda tua termasuk fakir, tapi kalau anaknya mampu, apakah termasuk kategori mustahik? Oke. Ini sekarang saja saya sampaikan ya, ada 6 syarat penerima zakat. Karena kalau saya sampaikan semua di slide ya jadinya 3 jam ini kuliah sehari. Ada 6 syarat penerima zakat. Yang pertama Islam, maka orang kafir nggak dikasih, kecuali amil zakat. Yang kedua orang yang merdeka, karena budak itu ditanggung oleh tuannya. Yang ketiga tidak boleh orang kaya nggak dapat zakat. Yang keempat oleh orang lain. Kalau mbah tadi ditanggung oleh anaknya sudah cukup, dia nggak berada dapat zakat. Tapi ditanggung itu kan kadang sesuai kebutuhan atau enggak. Misalnya kebutuhan primer 1 juta cuma ngasih 500.000 itu kan belum selesai tanggungannya. Itu juga bisa ditelisik lebih lanjut. Kalau sudah ditanggung maka ya sudah tidak sah sama dia kalau kita kasih ke dia. Makanya ini yang punya database kan harusnya para lembaga zakat itu. Dan lembaga zakat kalau survei harus detail betul. Maka tadi termasuk penjahat zakat itu yang nggak tahu ilmu zakat tapi menjadi pengurus zakat dan nggak mau belajar dan sebagainya, itu masalah itu. Lembaga zakat harus bisa memudahkan kaum muslimin, surveinya detail betul, borang-borangnya jelas, dan data-datanya diisi betul. Ini masuk penerima atau enggak, mustahik atau enggak. Nanti bisa menjadi solusi bagi para muzaki yang takut salah ngasih. Yang kelima, tidak boleh habaib, tidak boleh zuriyah Nabi. Karena zuriyah Nabi
tidak boleh mendapat zakat dan infak, hanya boleh dapat hadiah. Maka kalau ada habaib di dekat rumah jenengan, hormati dengan hadiah. Dia nggak mau, Beb ini bantuan buat jenengan, nggak akan diterima, nggak boleh. Semua habaib tahu. Beb ini hadiah buat jenengan, baru diterima. Siap, matur suwun nggih. Kalau hadiah boleh, tapi kalau zakat, infak, sedekah nggak boleh. Nggak boleh, ada hadisnya. Yang terakhir, tidak boleh orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang diblokir transaksinya. Orang bangkrut, itu oleh pengadilan, Bapak ini nggak boleh melakukan transaksi, itu nggak boleh dapat zakat. Karena kalau dia dapat zakat, nanti dipakai pada hal-hal yang sudah diblokir tadi, transaksi kan nggak bisa dilaksanakan. Itu ada mahjur alih, itu ada secara fikih ada juga. Itu 6 syarat menerima zakat. Mungkin nanti saya share juga ke Ustaz Adin, bisa di-share ke grup donatur Imtiaz ini. Termasuk mungkin kalau dia mahjur tapi kemudian jadi gharem, gimana Ustaz? Ya, status mahjurnya diangkat dulu oleh pengadilan. Kan mahjur itu status bangkrut, nggak boleh transaksi kan oleh pengadilan. Kalau status bangkrutnya udah diambil, dia gharem, ya masuk, itu bisa. Harus selesai dulu mahjurnya. Karena mahjur itu dari pengadilan. Walaupun ada juga kasus-kasus yang lain yang tidak dari pengadilan. Tapi kalau kasus yang orang utang kemudian dimahjurkan oleh pengadilan, maka harus diangkat, harus dirofak dulu oleh pengadilan juga mahjurnya itu. Kemudian tadi ada fidyah, artinya diutamakan memberikan mentah ya. Misal kalau diberikan nasi kotak seharga 20.000, apakah sudah cukup, Ustaz? Tadi sudah saya singgung sebenarnya, karena kewajibannya 7 ons ya, kewajiban 7 ons. Kalau sekali makan nggak sampai 7 ons, Bu ya. Paling berapa ons? Paling 1 ons, 2 ons ya, atau 3 ons lah. Ya minimal 2 kali makan, ya kan ya. Berasnya yang jadi kaidahnya berasnya itu kan 1 mud, kaidahnya 1 mud itu kurang lebih 7 ons. Ada yang bilang 8 ons untuk kehati-hatian. Nah, tadi kalau misalnya kasih makanan siap saji ya harus lebih, tidak hanya sekali, 2-3 kali. 3 kali makan lah minimal Ustaz ya. Ya, sebagai hati-hatian 3 kali makan. Gitu nanti. Jadi kalau dengan bikin satu kotaknya kotaknya besar, nasinya banyak, itu bisa. Tapi 7 ons itu seberapa 7 onsnya, Masya Allah. Nggak mungkin 1 kotak ya. Enggak. Minimal 2 kali ya. Nasinya banyak 2 kali bisa. Tadi juga eman, kasihan kalau 2 kali kan kebanyakan nanti malah dibuang-buang, kan malah nggak manfaat. Ya. Insyaallah cukup jelas Ustaz, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan di kajian pagi hari ini. Yang catatan yang terpenting adalah menyalurkan zakat tepat pada tempatnya, dan juga menyalurkan kepada orang yang berhak menerima, sehingga mudah-mudahan zakat kita menjadi zakat yang sah, tidak salah sasaran dan tidak salah pengelolaan, seperti itu. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita cukupkan terlebih dahulu kajian kita siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Ustaz Rifki. Tafadhol Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min qahri rijal. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa khushu'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana barik lana fi arzaqina. Rabbana barik lana fi arzaqina. Rabbana barik lana fi arzaqina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Ustaz Rifki atas ilmunya yang insyaallah sangat bermanfaat sekali. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur Imtiaz Care dan juga para jamaah yang luar biasa yang hadir pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Dan tadi disampaikan ada door prize bagi para peserta berupa hadiah pulsa. Ya, yang pertama yang berhak menerima door prize ada 3 orang, yaitu yang paling aktif menyalakan on cam ya Ibunda Rehan. Alhamdulillah selamat. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang terbaik adalah Ustazah Siti Fatimah dan juga Ustazah Nur Aini. Ya, silakan nanti mengirimkan nomor WA-nya untuk diisikan pulsa ke panitia. Bisa ke nomor saya atau nomor Ustazah Ami. Ya. Kemudian yang lainnya yang ingin mendapatkan slide juga bisa mengirimkan nomornya Japri, nanti insya Allah akan kami berikan slide langsung ke WA antum semuanya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Rifki. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi kajian fikih yang lainnya, sangat menarik ya, banyak ilmu yang bisa kita gali. Dan sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan, dan tentunya bisa kita amalkan. Dan insya Allah kita niat untuk memperbaiki zakat kita catat mulai hari ini sampai tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa zakat dan termasuk yang bisa berikan zakat insya Allah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup sekali lagi dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Ami, ada informasi yang ingin disampaikan? Baik. Bagi para peserta yang menginginkan slide materi pagi hari ini, siang hari ini, bisa WA ke nomor saya atau ke nomor Ustaz Ami. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Rifki dan teman-teman sekalian. Adin, HP saya pasca bayar. Nggak jadi, kasih yang lain aja ya. Baik, insya Allah nanti ada tadi ya yang bertanya tadi. Oke. Siapa tadi? Iya. Terserah yang lain aja, Ustaz. Ustazah Eli tuh, Eli Sidoarjo ini. Ustazah Eli ya, Ustazah Eli Sidoarjo. Silakan menghubungi Ustazah Ami untuk dapat hadiah pulsanya. Baik, kita close insya Allah. Sekali lagi, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live.